Welcome back to Astika Putra 6 YouTube channel. Akhirnya kita setelah terakhir 2018 dan kita bikin video bertiga. Iya, 2018 terakhir. Sekarang kita bikin video bareng lagi dan di mobil. Ababil angkat bicara di dalam mobil. Kemarin yang pertama itu sama Mas Wija ngobrolnya, sekarang sama Diomi ngobrolnya. Nah, siap kita mau ngobrol-ngobrol seru banget. Nah, karena bulan Agustus, jadi kan masih hawa-hawanya tentang kemerdekaan. Nah, gue pengen lebih tahu di sudut pandang Dioming ini kan kelas berapa sekarang berarti? 3 SMA. 3 SMA. Nah, di sudut pandang anak kelas 3 SMA tuh kita bicara tentang kalau merdeka berarti kan ada yang bikin kita jadi merdeka, pahlawan kan? Di mata anak kelas 3 SMA, pahlawan itu apa sih, makna paling terdalam menurut adik? Pahlawan. Pastinya pertama itu orang yang berjasa. Oke. Pahlawan orang yang berjasa. Terus kalau ada pahlawan berarti seseorang yang mengeluarkan kita dari masa-masa sulit. Jadi dimana kita dari masa sulit ke masa yang lebih bebas, lebih teratur gitu. Nah, tadi kan ada bebas, ya kan? Nah, kita masuk lebih dalam lagi nih. Merdeka sendiri, menurut adek makna merdeka itu apa sih? Merdeka. Makna merdeka itu bebas. Oke. Bebas dalam apa nih? Bebas dalam hal kenapa bisa gue bilang bebas? Itu karena bebas itu dalam hal kita bisa kayak mengajukan pendapat secara bebas. Bebas berpendapat. Ya, berpendapat, terus ngelakuin hak, mendapatkan hak yang kita mau dengan tanpa bukan susah payah, kayak lebih ke duluan kita Indonesia tuh kayak dikekang banget sama penjajahan, disiksa. Jadi kalau mau dapetin sesuatu tuh kayaknya berjuang banget benar, gitu ya. Benar. Tapi jangan dilupain juga kalau mau dapetin hak harus melakukan kewajiban gitu. Terus juga bebasnya itu dalam arti kayak kita udah bisa bebas bersuara, maksudnya berpendapat, melakukan membuat sebuah karya, ya kan? Iya benar. Membuat sebuah karya, nggak bebas mentang-mentang bebas tapi jadinya malah aneh-aneh. Udah merdeka nih, bebas ngapain aja, enggak juga. Karena sebebas-bebasnya kita itu dalam merdeka tetap ada peraturan negaranya. Iya benar. Karena bebas yang ada aturan tuh lebih keren ketimbang bebas yang nggak beraturan. Masih ada lagi? Itu aja. Jadi merdeka itu kebebasan intinya kalau menurut adik. Nah, ngomongin merdeka dan Indonesia yang merdeka, sekarang kan Indonesia lagi di masa-masa yang cukup sulit lah bisa dibilang karena COVID-19 ya kan. Seluruh dunia malah. Iya, dunia malah, bukan Indonesia, benar. Nah, melihat situasi seperti ini, menurut Ade apa yang harus kita lakukan? Yes. Sesuai peraturan atau ego dulu nih? Terserah mau lewat dari mana dulu. Kalau dari peraturan yang jelas kita lakuin apa yang udah diatur oleh negara buat rakyatnya, kayak contohnya stay at home, jaga kebersihan, terus harusnya pakai masker kita sekarang. Iya, harusnya pakai masker guys. Tapi kita bawa kok masker. Kartun baru. Terus. Tapi di satu sisi kita nggak bisa nyalain orang juga yang sekarang dibilangnya kok sekarang jalan udah rame apa karena kadang kita juga jenuh di rumah aja gitu. Walaupun kalau emang
kalau emang dasarnya tuh orang berani buat nekat keluar, terus angka yang terkena COVID semakin tinggi, jangan nyalain negara juga, karena kan itu keputusannya mereka masing-masing, konsekuensinya mereka ya. Jadi jangan malah ditanggungin ke negara lagi kalau korbannya semakin banyak. Tuh. Tapi sebenarnya bingung juga sih ya, maksudnya serba salah kadang tuh. Kita kalau tadi kan yang ngikutin ego kan, kalau misalnya kita keluar ya benar sih konsekuensi, cuman kasihan juga yang kadang misalnya udah capek-capek di rumah diam aja, terus tiba-tiba harusnya new normal ini semakin mending, bisa keluar malah yang orang-orang yang di rumah itu ditahan lagi di rumah gara-gara orang yang mikirin ego. Bener nih, misalnya kayak gini deh contohnya, kayak gue sama ayah itu kan masih harus bekerja keluar, ya kan? Kita nggak bisa, karena kita ada di bawah aturan perusahaan, otomatis kita nggak bisa egois untuk diam di rumah. Sebenarnya pingin banget diam di rumah, cuman nggak bisa karena harus bekerja. Nah, orang-orang yang mengikuti ego-ego ini yang nggak bisa diem di rumah, padahal seharusnya mereka bisa diem di rumah dengan misalnya kantornya memberikan aturan work from home, sekolah masih di rumah, tapi mereka berkeliaran. Mereka egois sama orang-orang yang kayak gue sama ayah yang masih kerja di kantor, karena mereka lewat gimana sih? Tadi situ. Lupa gue suruh. Jadinya orang-orang kayak gue sama ayah kasihan juga nggak sih? Karena nurutin ego-ego yang mau keluar itu tuh jadinya penyebarannya jadi makin banyak. Jadi orang-orang yang masih berjuang di luar tuh jadi bisa ngikut kena konsekuensinya gitu. Ya nggak sih? Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, tadi kan bicara tentang merdeka, bicara tentang pahlawan, bicara tentang Indonesia di masa sekarang, ya kan? Udah ngomong Indonesia, sebenarnya Indonesia sendiri di mata Ade sebenarnya nggak bisa dibilang mewakilkan sih guys, karena cuma satu orang, ya kan? Tapi setidaknya kita tahu lah kalau di mata anak kelas 3 SMA Indonesia tuh apa sih sebenarnya gitu. Apakah hanya sebuah negara, ya udah gitu tempat gue lahir gitu, atau apa? Sebelumnya gue bilang dulu sih, kalau dari awal gue bersyukur banget bisa lahir dari awal di Indonesia, karena apa yang gue butuhkan sekarang itu di sini tuh udah ada gitu. Terus kayak apa, lingkungannya, alamnya udah indah banget, bahkan orang-orang di luar pengen ke Indonesia. Terus bagi gue negara Indonesia itu tempat pulang ternyaman sih. Kayak misalkan contohnya kayak ya banyak lah orang-orang yang menuntut ilmu keluar bang gitu. Tapi mereka keluar negeri itu ya cuma buat belajar doang. Tempat untuk pulangnya tinggalnya tuh emang nyamannya di Indonesia, karena itu yang tadi gue bilang, apa, dari lingkungannya, alamnya, cuacanya tuh seimbang menurut gue, nggak dingin banget enggak, panas banget enggak. Kalau di luar kan sampai minus, sampai plus lewat. Kondisinya sedang-sedang aja gitu sih. Terus juga dari segi sosialnya ramah banget kan ya. Kebanyakan emang negara-negara di Asia ramah-ramah sih, tapi yang gue rasain di sini tuh Indonesia bener-bener ramah, sampai bahkan ramahnya kebanyakan basa-basi. Iya. Kayak misalkan keluar rumah tanya mau kemana gitu. Ngobrol dulu. Iya, padahal udah tahu dia mau pergi tapi masih tanya lagi mau kemana gitu. Dan negara Indonesia tuh bener demokrasi banget ya. Kita bebas berpendapat, itu balik lagi sih. Mungkin kalau belum tentu di negara-negara lain bisa kayak gitu ya kan. Iya benar. Jadi intinya Indonesia di mata Ade adalah rumah ternyaman. Rumah ternyaman. Setuju sih. The best. Gue juga bangga banget sih lahir di Indonesia, jadi orang Indonesia. Nah, selanjutnya harapan untuk Indonesia. Harapan untuk Indonesia, semoga semakin maju dalam bidang apapun negaranya. Terus juga semoga generasi-generasi gua sama generasi-generasi yang
bisa lebih baik lah, malah memperburuk keadaan negara. Jadi nggak ada lagi tuh ledek-ledekan apa meme-meme yang menjelek-jelekan negara kita gitu. Benar. Kesannya negara kita kayak dipandang orang bagus, orang luar negeri bagus, tapi kita sendiri yang di dalamnya masih masih ada yang bercecokan lah, beda pendapat lah gitu. Benar. Yang paling mau ditekankan sih lebih ke menerima perbedaan sih, karena dari awal iya benar, karena dari awal Indonesia itu lahir, Indonesia itu ada karena perbedaan. beragam suku, Beragam budaya, suku. agama. Benar. Jadi jangan pernah ngelupain terus jadi seakan-akan negara Indonesia itu cuma punya satu organisasi aja gitu. Tapi lebih menyadari kalau kita hidup di Indonesia itu dengan perbedaan yang beragam tapi tetap sama-sama gitu. Benar, setuju sih. Gue juga mau nambahin, ini kan harapan itu kan doa. Jadi semoga benar tadi yang dibilang Ade, Indonesia semakin jaya, semakin damai lagi, orang-orangnya bisa saling bergotong royong lagi, saling asuh lagi satu sama lain. Pokoknya nggak ada lagi ribut-ribut, benar. Semoga kita bisa saling menyayangi, makin bersatu lagi. Merdeka. Ja, mau nambahin? Merdeka gitu dong. Oke guys, udah cukup panjang. Terima kasih banyak Ade Oming udah mau berbagi. Sama-sama. Semoga Ababil kedepannya Kenapa babi? makin ababil. Ada tambah lagi orang-orang yang mau diajak untuk ngobrol, baru 2 orang. Jadi semoga terus bisa akan ada Ababil selanjutnya. By the way tadi kita ngomongin ini kan, keluar rumah tuh ego. Sekarang kita keluar rumah tapi Karena pengen donor darah. iya, bukan tanpa alasan guys. Gitu. Udah berapa bulan kita nggak donor darah semenjak COVID-19. Dan ini hari pertama di donor darah. So, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk Like Komen. and subscribe. di-share juga ke teman-teman kalian. Dadah.